Silakan duduk anak-anak. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, tetap semangat, hebat. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa, tetap semangat, hebat. Oke. Nah, senang sekali pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali. Semua dalam keadaan sehat anak-anak? Kemudian dari kelas ibu lihat sudah bagus, sudah bersih. Anak-anak tadi sudah melakukan pembersihan luar biasa anak-anak ya. Nah, sebelum lanjut ibu akan cek kehadiran anak-anak. Dewa Gede Rai Krishna Elata Putra. Hadir, Bu. Denis Wirmina Putra. Hadir, Bu. Abi Kusuma. Hadir, Bu. Wahyu Pratnyana. Hadir, Bu. Mahadi Adyana. Mahadi Umat Adyana kemana? Izin kemana? Ada info? Ada upacara agama ya. Vera Rianti. Tiara Wulandari. Ali Kencana Dewi. Kusuma Wardani. Ayu Lestari. Kirani. Pradyanti Utami. Puspatika Mahayani. Rina Yunita. Sri Puspita Dewi. Fania Hadi Putri kemana? Sakit apa? Ada info? Oh, demam ya. Rai Govinda Dasi ya, berarti 2 orang tidak ada ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum lanjut, untuk menambah semangat kita hari ini, hari kita nyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Ya, kita nyanyikan lagu Hari Merdeka 17 Agustus. Anak-anak, hafal lagunya? Pasti hafal. Ya, silakan. Yang mau jadi dirijar, silakan ke depan. Pimpin temannya. Ya, silakan. Nyanyi yang keras ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, silakan duduk. Nah, anak-anak masih ingat gak materi kita minggu lalu? Kita membahas apa anak-anak? Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Ya, bagus sekali membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang masih ingat bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar? Saya, Bu. Ya, Krisna. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan tertinggi dalam perundang-undangan nasional. Ya, bagus sekali. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Ya, bagus sekali. Kemudian fungsi Undang-Undang Dasar 1945, siapa yang masih ingat fungsinya? Ya, silakan. Sebagai hukum tertulis dalam perundang-undangan nasional. Ya, bagus sekali. Sebagai sumber hukum dasar tertulis, ya, dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai sikap perilaku positif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan tayangkan sebuah video. Silakan anak-anak cermati ya, Pak ya. Nah, sudah ada nak ya? Nah, kira-kira dengan mengamati video tadi, apa yang terlintas dalam benak anak-anak? Ya, Raido tidak. Sebaiknya, Bapak dan Ibu tadi tidak boleh bersikap seperti itu karena kita sebagai warga negara Indonesia harus melaksanakan dan menaati aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ada. Ya, bagus sekali, berikan tepuk tangan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia sepatutnya bagaimana anak? Taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau Bapak yang tadi itu, kenapa dia bisa ditilang? Karena melanggar peraturan lalu lintas. Kemudian Bapak itu siap tidak menerima sanksi? Tidak, justru mengamuk. Ya, bagus tidak sikap yang bagus itu? Ya, tidak patut ditiru ya. Kalau kita melakukan kesalahan, harus siap menerima sanksi ya. Jadi kalau ada peraturan harus ditaati. Jika kita melanggar, sengaja ataupun tidak disengaja, maka harus siap menerima sanksi ya. Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menelaah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan terakhir menganalisis perilaku komitmen dalam mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi nanti dalam kelompok itu mengerjakan sebuah proyek di mana tiap minggu lalu Ibu sudah umumkan kepada anak-anak untuk membawa alat dan bahan. Ya, seperti kertas manila, spidol, lem, penggaris dan lain sebagainya. Apakah sudah dibawa anak-anak? Sudah. Jadi nanti kita akan membuat sebuah mind map. Ya, atau mind mapping di mana materi kita adalah tentang Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebagai pokok pembahasannya. Ya, jadi Ibu kasih contoh. Nah, seperti ini bisa dilihat
tambahin gambar lagi ya, biar menarik, biar enak dilihat. Semuanya bekerja ya, tidak ada yang diam. Semuanya bekerja sama. Ada masalah? Bagus. Jadi Ibu nilai semua dari prosesnya ya. Boleh ditambah gambar ya, garisnya biar lebih tebal, boleh ditebalkan garisnya supaya lebih jelas ya. Kelompok 3 bagaimana? Ada masalah? Ya. Kelompok 1 ini ya? Jadi Ibu nilai setiap prosesnya. Semuanya pekerjaan anak ya? Boleh ditambahkan gambar. Judulnya sudah. Ya, bagus. Silakan dilanjutkan. Oke, kira-kira anak-anak butuh lagi berapa menit? 15 menit ya? Kasih waktu lagi 15 menit, kita akan presentasi masing-masing kelompok. Nah ini bebannya weh. Dapat tahu ya. Itu yang dia terbang. Ada. Tapi ini anjing. Kira-kira
melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, mempertahankan dalam lingkungan sekolah, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan, mempertahankan dalam lingkungan masyarakat, mengamati berbagai kegiatan politik apakah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, mempertahankan lingkungan berbangsa dan bernegara, mengamalkan pola hidup taat pada aturan yang berlaku, melaksanakan di lingkungan sekolah, taat dan patuh terhadap tata tertib, melaksanakan lingkungan masyarakat, mendukung kerjasama dalam pembangunan nilai setempat, mempertahankan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, siap serta membela negara sesuai dengan undang. Peraturan undang-undangan dalam sistem nasional. Arti penting, Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara Indonesia. Manfaat, menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat. Demikianlah hasil dari proyek kelompok 2. Ya, silakan kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita beri kesempatan kepada kelompok lain. Silakan yang ingin bertanya. Oh iya, ada pertanyaan dari kelompok 3.
seperti apa yang bisa dilakukan dalam lingkungan keluarga? Baik, saya jawab, itu mampu bersikap adil. Untuk perjawaban selanjutnya saya berikan kepada kelompok saya. Ya. Hidup rukun dengan keluarga. Melakukan musyawarah apabila terdapat masalah dalam keluarga. Ya. Jadi itu jawabannya bagaimana? Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Menurut kelompok 1 bagaimana hasil karya dari kelompok 3? Bagaimana? Menarik? Menarik, tapi Kekurangannya apa? dari sini tidak melihat tulisannya. Tulisannya kurang jelas ya, kurang tebal. Ya, bagus sekali. Silakan kalau tidak ada pertanyaan bisa ditutup presentasinya. Baik, saya akan sampai sini. Mohon maaf beberapa kata. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dewa Bendera Krishna Ratna Putra dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pikiran yang kami buat mengenai kesadaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesadaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibagi menjadi 2, yakni kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Pembukaan dan kedudukan dan makna undang-undang. Sikap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 2, yakni sikap positif dan negatif. Sikap positif terdiri dari menghormati pendapat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menaati hukum yang berlaku, berpartisipasi dalam kegiatan pembenahan umum. Yang kedua, sikap negatif. Sikap negatif terhadap Undang-Undang Dasar adalah individualisme, main hakim sendiri, memaksakan kehendak orang lain, dan mementingkan diri sendiri. Bagian kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar adalah fungsi UUD, yaitu pedoman atau acuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan. Yang ketiga, alat kontrol. Bagian yang kedua adalah kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdiri dari 4. Hubungan dengan tertib hukum. Yang kedua, hubungan tertib hukum tertinggi, kedudukan lebih tinggi. Yang ketiga, pokok kaidah negara fundamental. Yang keempat, pokok pikiran diwujudkan dalam pasal-pasal. Adapun nilai luhur kedudukan dan makna pembukaan, yakni nilai luhur universal dan nilai luhur lestari. Pokok kaidah negara fundamental dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sejarah dan tujuan pembentukan. Berdasarkan sejarah, pembentukan PPKI. Berdasarkan isi, memuat asal falsafah, asas politik, menetapkan adanya UUD. Berdasarkan tujuan pembentukannya, merdeka adalah hak mutlak. Menetapkan cita-cita bangsa, proklamasi, dan laksanakan dasar-dasar tertentu sebagai pedoman. Adapun pengertian Undang-Undang Dasar yakni Konstitusi Republik Indonesia dan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal. Bagian-bagian Undang-Undang Dasar sebelum amandemen adalah pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 27 pasal, dan 65 ayat, serta penjelasannya. Demikianlah presentasi dari saya, kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Ya,
Demikian presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok yang lain yang ingin menanggapi. Ya, dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Menurut pendapat Anda, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam kehidupan masyarakat? Jawaban dari saya adalah tentang bergotong royong dan jangan main hakim sendiri. Ya, bagus sekali. Mungkin kelompok 1 bisa menambahkan. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari kelompok 1. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga kerukunan terhadap masyarakat setempat dan saling membantu antara anggota masyarakat. Ya, bagus sekali ya. Demikian jawabannya sudah bisa diterima oleh kelompok 2. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada kelompok 2. Ya. Nah, bagus sekali anak-anak. Tadi Ibu sudah melihat bagaimana anak-anak luar biasa hebat mengerjakan proyek yang sudah Ibu tugaskan kepada anak-anak. Ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan penguatan terhadap materi yang sudah anak-anak kerjakan tadi. Bisa anak-anak lihat? Ya. Jadi materi kita itu kan tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di mana tadi pada saat diskusi menarik sekali ada yang bertanya bagaimana sikap kita sebagai seorang pelajar ya dalam mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tadi bagus sekali jawabannya bahwa sebagai seorang pelajar kita seharusnya belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh supaya tujuan negara itu dapat tercapai. Apa tujuan negara? Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tugas kita sebagai pelajar, selain kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita juga harus mentaati apa? Tata tertib sekolah. Sebagai sebuah upaya kita taat terhadap peraturan. Ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit mengenai amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih ingat apa itu amandemen? Amandemen itu adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, jadi dalam amandemen itu ada prosedur. Ya, kemudian ada lembaga yang bertugas mengamandemen Undang-Undang Dasar. Lembaga apa? MPR, bagus sekali ya. Nah, kemudian prosedur dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu terdapat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal berapa? 37. Pasal 37. Nanti anak-anak baca apa saja ketentuan-ketentuannya dalam merubah Undang-Undang Dasar tersebut ya. Nah, kemudian mengenai pembukaan dan bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan. Ya, masih ingat ya? Minggu lalu Ibu sudah pernah jelaskan bahwa merubah pembukaan artinya membubarkan bangsa Indonesia. Bagus sekali. Keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Anak-anak bisa baca lingkungan keluarga. Coba dibaca di depan. Kamu baca. Ya. Lingkungan keluarga. 1. Taat dan patuh terhadap orang tua. 2. Berperan terhadap masalah yang dihadapi. 3. Dilaksanakan hasil keputusan keluarga. 4.
tadi. Jadi itu ada sikap-sikap yang bisa kita lakukan dalam lingkungan keluarga. Misalnya seperti taat dan patuh terhadap orang tua, mampu bersikap adil dalam lingkungan keluarga, kemudian mampu melaksanakan musyawarah mufakat apabila terjadi permasalahan dalam keluarga. Kemudian lanjut pada lingkungan sekolah. Sikap apa yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah untuk mempertahankan undang-undang dasar? Menaati. Angkat tangan. Ya, Krishna. Menaati peraturan sekolah. Bagus sekali. Menaati peraturan sekolah. Sudahkah anak-anak menaati peraturan sekolah? Iya, bagus sekali ya. Jadi dalam lingkungan sekolah kita juga harus mentaati tata tertib sekolah. Pernah anak-anak melanggar? Pernah. Kalau melanggar diberikan apa? Sanksi. Siap menerima sanksi? Siap. Harus siap menerima sanksi. Kemudian melaksanakan hasil keputusan bersama. Anak-anak pernah melakukan musyawarah di sekolah ya? Pernah, misalnya dalam pemilihan ketua OSIS. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap atau perilaku ya untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian dalam lingkungan masyarakat. Coba dibaca, dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, 1. Menjunjung tinggi. Ya. 1. Menjunjung tinggi norma-norma pergaulan. Yang 2. kedua, Mengikuti kegiatan kegiatan dalam dalam peraturan. ya. Ya. 3. Menjalin persatuan dan kerukunan keluarga. Ya, bagus sekali ya. Jadi dalam lingkungan masyarakat, kita sebagai seorang pelajar, sebagai generasi muda juga bisa melakukan sikap-sikap positif dalam lingkungan masyarakat. Misalnya menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, ya. Kemudian memberikan bantuan kepada tetangga yang ya kesusahan atau membutuhkan. Kemudian menciptakan kerukunan melalui apa misalnya? Gotong royong. Bagus sekali melalui gotong royong kita bisa bersama dengan masyarakat sekitar ya, membina kerukunan persatuan masyarakat. Nah, kemudian dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, sikap positif apa yang bisa dilaksanakan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara? Yang pertama, tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Apa contoh perbuatan yang merugikan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara? Korupsi. Bagus sekali, merusak fasilitas umum. Itu boleh nggak? Tidak boleh, itu perilaku yang tidak baik ya. Kemudian apa lagi contohnya? Merugikan negara, perilaku yang merugikan negara. Penggunaan narkoba, bagus sekali ya. Itu adalah sikap-sikap yang merugikan bangsa dan negara. Jadi itu anak-anak. Ya, jadi sudah jelas mengenai perilaku dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Ya. Sekarang ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan berikan post test. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Ibu akan kasih anak-anak link post test dalam kuisis ya.
Krisna? Mengetahui kesadaran terhadap undang-undang dasar negara dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Ya, bagus sekali. Yang pertama adalah mengetahui kesadaran perilaku kita, ya, terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian pada saat anak-anak mengerjakan proyek, bagaimana perasaan anak-anak? Bagaimana perasaan anak-anak? Merasa senang karena bekerja secara berkelompok dapat menghilangkan keegoisan. Ya, bagus sekali ya. Jadi, menurut Rai Govinda Dasi, perasaannya senang karena proyeknya dikerjakan secara berkelompok sehingga pekerjaan yang berat terasa ringan. Ya, itu nilai yang bisa kita dapatkan. Ya, nilai yang kita dapatkan adalah gotong royong. Ya, meringankan pekerjaan yang berat. Kemudian dalam kelompok tadi anak-anak merasa ada rasa apa dalam kelompok? Kira apa yang anak-anak rasakan? Toleransi, bagus sekali. Tadi ada anggota kelompok yang tidak membawa spidol, ya. Kemudian kelompok 2 memberikan pinjaman spidol, itu toleransi, saling membantu. Kemudian kerja sama antar anggota tim, ya. Jadi tadi nilai dalam anggota tim itu semuanya bekerja, bagus sekali, luar biasa, tidak ada yang diam, semuanya bekerja, ya. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjutkan materi bab 3, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan. Silakan anak-anak pelajari dulu di rumah, membaca dari berbagai sumber apa itu tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi minggu depan kita